Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Ya, lama tidak bertemu. Saya sudah gunting rambut lagi. Ya, udah kayak Kim Jong Un ini. Nah, Pak, hari ini saya akan bahas tentang salah satu penyakit yang bisa membuat suatu peternakan itu rugi, Pak. Jadi kalau udah kena penyakit kayak gini susah gitu loh. Maksudnya susah, walaupun sembuh ayamnya masih bisa membawa penyakit bagi ayam sehat yang lainnya. Karena penyakit ini sangat menular. Nama penyakit itu adalah berak kapur, Pak. Nah, berak kapur ini, Pak, disebabkan oleh bakteri Salmonella atau yang biasa disebut dengan bahasa ilmiahnya itu pulorum apa, pokoknya pulorum itulah. Jadi kalau udah kena yang namanya berak kapur ini, Pak, ayam itu lesu, lemas, tidak mau makan, dan biasanya beberapa hari ke depan akan terjadi kematian yang sangat tinggi, ya. Nah, tapi ada yang bisa membuat para pemula ini tertipu, pemula peternak ini, Pak. Karena begini, ada kemarin teman saya, dia baru ternak ayam itu satu kali panen lah. Jadi ketika mendengar suatu artikel di YouTube tentang berak kapur, dilihatnya kotoran ayamnya itu ada juga yang warna putih, mulai cemas, ya. Mulai cemas, sibuk sana sini, tanya obatnya apa segala macam, buka YouTube, pokoknya cemas. Dan ujung-ujungnya dia bertanya ke saya. Nah, karena jarak tempatnya dekat, saya cek ayamnya, saya lihat ayamnya sehat-sehat saja. Terus yang lucunya, dia suruh saya lihat berak ayam itu, ada yang putih-putih itu kotoran ayam. Nah ini, Pak, kebanyakan tutorial di YouTube tentang berak kapur itu hanya mengajarkan sekedar obatnya dan hanya dibilang kalau yang putih itu berak kapur, nggak dijelaskan selanjutnya. Coba Anda cari ayam berak kapur atau burung kicau berak kapur, itu cuma ditunjukin itu berak kapur, beraknya putih. Nah, ini suatu kesalahan. Kenapa saya bilang suatu kesalahan? Ayam dan burung yang sehat pun itu beraknya ada yang warna putih. Malah kalau nggak ada yang warna putih, itu nggak sehat ayamnya. Yang warna putih itu, Pak, itu tuh urets. Urets itu kalau kayak kita tuh asam uratnya gitu loh. Karena burung dan ayam itu minumnya itu nggak sebanyak kita manusia atau mamalia yang lainnya. Jadi dia mengeluarkan racun dari tubuhnya, yaitu berbentuk urets itu. Jadi nggak selalu yang namanya berak kapur itu, yang warna putih itu berak kapur. Nah, di sini banyak terjadi kesalahan. Karena melihat itu, cemaslah, dimasukkan segala obat-obatan, ya. Dikasihlah perawatan treatment yang macam-macam. Karena cemas tadi, ujung-ujungnya ayam yang sehat jadi sakit. Nah, bagaimana ciri-ciri berak kapur yang memang berak kapur itu? Karena kami ini, Pak, ternaknya kan skalanya lumayan menengah, ya, menengah. Jadi dari 5.000, jadi nggak mungkin menganalisa kotoran yang sebanyak itu pasti banyak putihnya semua kalau dilihat di bawah. Yang jelas kalau misalnya sudah kau lihat berak kapurnya itu cuman berak putih aja dan ada air beningnya, pokoknya cuman dua itu aja atau lebih banyak putihnya lah, itu bisa diindikasikan ayamnya berak kapur. Ya, bisa diindikasikan berak kapur, apalagi didukung dengan ayamnya lemas, lesu, dan tidak bersemangat. Bisa dipastikan itu berak kapur. Pertama, saya akan bahas cara pencegahannya. Karena ini berasal dari bakteri yang namanya Salmonella, Pak, ya, Salmonella. Maka itu rata-rata penyebarannya satu, lewat air minum. Yang kedua, di tempat yang kurang bersih. Jadi satu, jaga kebersihan kandang Anda. Dan yang kedua, kalau bisa air Anda diberi kaporit, ya, kaporit, dan airnya harus bersih. Jangan asal-asalan ngasih airnya, kayak gitu, Pak. Nah, sekarang saya bahas tentang masalah
Masih pencegahan lah. Satu, kalau ada terindikasi ayam yang berak kapur, cepat pisahkan. Karena bakteri ini sangat-sangat cepat menular Pak. Apalagi dengan adanya pergantian musim kayak gini Pak ya. Jadi daya tahan tubuh unggas itu, burung itu atau ayam itu menurun dan lebih mudah diserang oleh bakteri. Jadi itu segera isolasi atau lebih baik dimusnahkan gitu daripada mengorbankan yang lain. Saya kena berak kapur itu Pak koleksi burung-burung saya. Ya. Jadi ada beberapa koleksi burung saya lihat ini berak kapur, dia lemas. Tapi ada burung saya yang lain itu sehat. Ya. Saya tidak isolasi, saya cuma obati karena pikiran saya cuman seekor lah, kenapa dipisahin. Jadi tetap saya satukan dengan yang lain karena saya cuma berpengalaman di bidang ayam. Mati 2 ekor ayam, 2 ekor burung itu disusul oleh burung yang lainnya. Jedanya itu 3 hari 2 hari. Coba bayangkan kalau misalnya itu di kandang yang ribuan, itu bisa kematiannya bisa mencapai mungkin 20-30%, sangat berbahaya sekali. Jadi itu pencegahannya. Nah, untuk pengobatan Anda bisa menggunakan tetraklor, Pak. Tetraklor bisa Anda pakai atau antibiotik yang ada yang namanya sulfamix. Bisa melalui air minum. Ada juga yang pengobatan menggunakan injek. Ini lebih ampuh karena langsung ke darah, tapi sangat repot kalau kata saya menggunakan yang injek itu. Kalau ayamnya cuma 10, 20 ekor atau 100 lah, tidak sulit. Tapi kalau sudah 5.000 ekor, 7.000 ekor, 10.000 dan seterusnya, itu lebih baik dan lebih efektif kata saya pakai yang namanya melalui air minum. Tentunya ketika sudah Anda beri pengobatan, obatnya sudah Anda berikan, Anda harus rajin ngelilingin ayam Anda itu. Jangan sampai yang sakit masih tercampur dengan yang sehat, ya bisa berbahaya. Nah, ini satu kekurangan Pak. Kalau ayam yang sudah kena yang namanya berak kapur itu, walaupun sehat pun, dia sudah sehat, sudah segar lagi, dia masih ada kemungkinan menjadi pembawa penyakit kepada temannya yang lain. Jadi kalau dia sudah sembuh di isolasi itu, biarkan saja tetap diisolasi dan nanti dipanen. Ya, jadi itu tentang permasalahan berak kapur menggunakan tetraklor sulfamix, atau Anda bisa cari di toko ternak, cari yang berhubungan dengan saluran pencernaan, ya saluran pencernaan, atau boleh tanya langsung lah obat untuk berak kapur nanti dikasih sama yang namanya penjaga toko. Kalau saran saya kalau sudah skalanya besar gunakan sulfamix. Karena lebih murah Pak. Kalau Anda menggunakan tetraklor mungkin sedikit agak lebih mahal. Tetraklor itu spesialisasi kalau kata saya untuk yang pelihara 1-2 ekor, contohnya ayam Bangkok ya. Nah jadi itu jangan salah sangka, ayam yang sehat pun ada putihnya. Enggak selalu ayam yang dia berak ada putihnya, oh cemas, langsung cari obat sana sini. Ujung-ujungnya ayam yang tadinya sehat karena pikiran kita mempengaruhi, sugesti dan segala macam itu berpengaruh pada suatu peternakan, akhirnya ayam Anda sakit beneran gitu loh. Ya. Jadi perlu dipelajari. Belajarlah cara membaca kotoran pada hewan ternak Anda. Karena 99% menganalisa penyakit suatu hewan itu bisa dilihat lewat fesesnya atau taiknya itu. Jadi nggak harus Anda ibaratnya itu cek darah yang kayak dilakukan kepada manusia. Nah, jadi itu dulu Pak pembahasan saya tentang berak kapur ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi Anda yang ingin memesan obat lalat, baca link deskripsi, di sana saya menjual obat lalat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Ada nomor WA-nya di bawah. Ada juga harganya di bawah ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.